Bapak Ibu serta adik-adik yang terkasih, yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa pada kesempatan yang indah ini di minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kita masih dipertemukan dalam satu ikatan persaudaraan dalam kasih Yesus Kristus melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang berasal dari Yang Empunya, pemilik kehidupan ini. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca pada pembacaan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Amsal pasal 23, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26, sesuai dengan Sabda Bina Umat pada perenungan malam hari dan SGDK, mengambil tema sukacita orang tua. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini lebih tepat digunakan dalam relasi atau hubungan keteladanan antara orang tua dan anak. Keteladanan ternyata bukan tentang kemampuan untuk menasehati atau memotivasi seseorang. Tetapi di sini, keteladanan berarti sesuatu yang patut untuk ditiru atau dicontoh, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, sifat kita, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana, keteladanan itu merupakan sesuatu yang harus bisa ditransfer kepada orang lain melalui perbuatan baik kita, yang langsung bisa kita lihat dari pribadi orang itu. Jadi secara kasat mata, bahwa perbuatan itu harus bisa kita tiru di dalam kehidupan kita setiap hari. Disinilah peranan orang tua itu sangat penting. Orang tua harus menjadi role model atau keteladanan praktis bagi anak-anak mereka. Orang tua mesti berhati-hati di dalam berbicara, bersikap, bertindak di depan anak-anak mereka. Karena itu, orang tua patutlah menjadi inspirasi bagi anak-anak mereka. Jadi tidak usah heran, gaya bicara, gaya duduk, bahkan gaya berjalan pun seorang anak terinspirasi dari gaya orang tuanya. Contohnya saja Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan. Seorang anak yang rajin beribadah bukan karena faktor keturunan, namun lebih dominan karena semenjak kecil ia meneladani gaya hidup orang tuanya. Jadi, kedekatan dengan Tuhan akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang anak. Menjadi pribadi yang selalu tekun, bekerja, berkarya, penuh kasih, memiliki komitmen, sabar, jujur, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ketika orang tua kita boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang tua yang tampil sebagai inspirator, tanpa banyak bicara, dia mampu membuat anak-anak mereka terdorong
lalu bergerak dengan motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Orang tua yang menunjukkan semangat pantang menyerah dalam memperbaiki kehidupannya cenderung akan mewariskan semangat yang sama bagi anak-anaknya. Orang tua yang menunjukkan cinta kasih dan relasi atau hubungan yang baik bisa saja akan menjadikan anak-anak bertumbuh menjadi manusia yang toleran dan mengasihi sesamanya. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita pada Amsal 23 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Dalam masyarakat Israel kuno, kehidupan orang tua akan sangat tergantung dari perilaku hidup anak-anaknya. Orang tua yang anaknya bijak dan benar tentu akan merasa berbahagia dan bersuka cita karena mereka puas melihat anak-anak mereka memiliki reputasi yang baik. Reputasi anak ini akan menjadi sangat penting karena anak adalah sebagai pewaris akan menentukan kebahagiaan dan sukacita orang tua mereka. Keberlanjutan hidup dan status sosial keluarga di dalam masyarakat. Jadi di sini adik-adik yang diberkati Tuhan, ada kewajiban anak-anak kepada orang tua, yaitu anak-anak harus berusaha semaksimal mungkin membahagiakan hati kedua orang tuanya dengan setia dan taat mendengarkan pengajaran hikmat serta melakukannya di dalam kehidupan tiap hari. Karena untuk kita ketahui bahwa pengajaran atau didikan dari orang tua kepada anak-anak itu merupakan suatu anugerah, dan itu juga menjadi tantangan bagi orang tua kita. Contohnya saja, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dan memperhatikan anak-anak mereka di dalam suatu rumah tangga. Kalau misal kita memiliki atau mempunyai orang tua yang kedua-duanya itu bekerja, otomatis perhatian dan didikan di dalam rumah tangga itu akan menjadi berkurang. Inilah yang menjadi tantangan orang tua ketika orang tua memiliki pekerjaan yang sibuk sehingga lebih banyak di luar daripada di rumahnya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga tantangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang tua yang selalu mengandalkan kepada Tuhan, tentunya pertolongan Tuhan tidak akan dan selalu tinggal di dalam hati kita. Pertolongan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan selalu menolong dan akan menopang kedua orang tua kita. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik secara tidak langsung juga akan mendatangkan sukacita bagi kedua orang tuanya. Berbeda ketika kita menghadapi anak-anak yang memiliki ego yang tinggi, mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain di sekitar kita. Tetapi ketika kita memiliki anak-anak yang memiliki
budi pekerti yang baik, pasti orang tua akan berbahagia dan bersukacita. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada Amsal yang ke-23 ini, pada ayatnya yang ke-26, di situ dijelaskan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Ayat ini dijelaskan bahwa ada satu hal yang mendasar sebagai seruan yang sangat serius untuk anak-anak kita, memberikan hati, memberikan diri kepada pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Karena pengajaran dan didikan orang tua sangatlah penting dan sangat berharga bagi anak-anak kita. Seperti dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Di dalam hatilah seharusnya pengajaran itu tetap dipelihara dan dipertimbangkan. Allah mengendaki bahwa firman dan ketetapannya harus ditempatkan di dalam hati. Karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Jika pengajaran itu dipelihara dalam hati, maka sikap hidup dan seluruh tingkah laku anak-anak akan dikontrol oleh pengajaran dan didikan yang baik. Namun sebaliknya, jika pengajaran itu tidak dipelihara di dalam hati, maka sikap hidup dan seluruh tingkah laku anak-anak kita tidak dikontrol oleh pengajaran dan didikan yang baik dari orang tua kita. Jadi Bapak Ibu serta adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ditanya kepada masing-masing kita, di manakah tempat sesungguhnya seseorang itu mendapatkan pelajaran mengenai kehidupan ini? Di manakah tempat sesungguhnya seseorang itu mendapatkan didikan mengenai kehidupan ini? Jawabannya adalah keluarga. Karena keluarga adalah sebuah komponen masyarakat yang paling sederhana. Dapat dikatakan bahwa keluarga adalah sebagai tempat berlangsungnya proses pertumbuhan. Ada begitu banyak hal, terutama teladan, yang bisa diperoleh seseorang di dalam kehidupan keluarga. Terlepas dari teladan yang baik atau contoh sikap yang buruk, tapi pasti keluarga itu merupakan tempat belajar yang pertama sejak kita hadir di dunia ini. Bapak Ibu adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita melihat bagaimana pentingnya proses pertumbuhan seorang anak di dalam keluarga melalui setiap nasihat dan teladan yang baik dari orang tua. Nasihat akan menghasilkan sesuatu yang baik ketika nasihat tersebut dijadikan sebagai sebuah landasan atau pedoman di dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, nasihat juga bisa akan menjadi sia-sia ketika itu hanya dijadikan sebagai sesuatu yang tidak berguna atau hanya sebagai rangkaian kata-kata manis saja, sehingga tidak mempunyai tujuan. Pada kesempatan ini, melalui firman Tuhan
yang saya sampaikan kembali melihat ada begitu banyak hal-hal kecil yang sebenarnya sering kita lupakan. Sebagai orang tua, kita sering melupakan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita di rumah secara tidak sadar terinternalisasi ke dalam diri anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Karena anak-anak adalah titipan bagi orang tua kita. Dan sebagai seorang anak, seringkali merasa bahwa apa yang disampaikan orang tua mungkin ada sesuatu yang membosankan bagi anak-anak kita dan tidak berguna. Inilah contoh sederhana yang membuat kita tidak mampu melihat kasih Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dengan tetap memelihara setiap nasihat-nasihat baik yang kita peroleh di dalam kehidupan ini akan memampukan kita melihat mana yang lebih baik untuk kita pilih dan kita jalani di dalam kehidupan ini. Kemampuan ini akan semakin teruji dan terasah saat kita menghadapi masalah-masalah, saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai sebuah kesaksian kita, sebagai seorang pengikut Kristus, dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang memberkati kehidupan kita, maka sudah sepantasnya lah kita tetap mengarahkan hati kita kepada perintah Tuhan, hati kita kepada firman dan ketetapannya. Selamat memelihara nasihat dengan menjaga hati dan pikiran, serta menyelaraskan ucapan dengan perbuatan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ada satu ayat yang menjadi pedoman buat kita bersama yang terambil di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat menyatakan, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran." Masihkah kita sebagai orang tua menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita? Tuhan Yesus memberkati.